Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Armaliana Muhammad Adam. Di sini saya sebagai editor. Saya Andrea Rahman sebagai kameramen. Saya Astina sebagai pemateri aturan pengisian tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal. Yang pertama, dari angka 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan genap yang terbentuk adalah, di sini kita mempunyai 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu 3 angka. Kita akan membuat 3 kotak. Kotak yang pertama yaitu ratusan. Kotak yang kedua yaitu puluhan. Dan kotak yang ketiga yaitu satuan. Kemudian syarat yang kedua yaitu genap. Dari angka 1, 2, 3, dan 4, bilang angka yang genap yaitu angka 2 dan 4. Karena di sini ada 2 angka, maka di satuan kita tulis angka 2. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berbeda. Tidak mungkin kita isi di kotak ini maupun di kotak ini. Untuk mengisi ratusan, yaitu karena sudah terpakai 1 angka di sini, maka kita tulis di sini 3. Begitu juga di kotak yang puluhan. Karena di sini sisa 2 angka, maka kita tulis di sini yaitu 2. Kemudian kita kalikan 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Maka hasil akhirnya yaitu 12. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai notasi faktorial. Perkenalkan, nama saya Azira Syifa Ramadhani sebagai editor, Saya Dewi Zulfianti sebagai kameramen. Dan saya Kurniawan sebagai pemateri. berikut pemaparannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi contoh soal dari notasi faktorial. Jadi di sini bentuk soalnya yaitu 9 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial ditambahkan dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Jadi di sini sudah masuk dalam pembahasan yaitu kita tulis kembali soalnya yaitu 9 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial ditambahkan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambahkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan. Jadi di sini kita lihat yang mana yang bisa dibagi. Jadi di sini yang bisa dicoret ini yaitu 6 faktorial di bawah dan 6 faktorial di atas. Jadi kita coret 6 faktorial di atas. Jadi di sini kita bisa lihat lagi yang bisa dibagi itu yaitu 9 bagi 3. Hasilnya itu 3. Jadi kita coret 9
3, kemudian hasilnya 3. Jadi di sini kita bisa lihat lagi, jadi 4 kali 2 ini bisa di 4 kali 2 kali 1 itu hasilnya 8. Jadi ini 8. Sehingga dicoret ya. Coret. Oke, jadi di bagian sini lagi yang kita coret itu yaitu di bagian 4 faktorial di bawah dan 4 faktorial di atas. Kita coret. Dan di sini yang bisa dikalikan ini yaitu 3 kali 2, 6. Jadi 3 kali 2 dicoret, 6 dicoret. Jadi yang tersisa ini tinggal 7 kali 5. Kemudian kita lanjut lagi sama dengan kita masukkan angka-angka yang masih tersisa. Yaitu yang angka yang masih tersisa itu yaitu 3 kali 7 tambah 7 kali 5 sama dengan 3 kali 7 ini kan 21. Jadi kita tulis 21 tambah 7 kali 5 35. Jadi kita tambahkan 35. Kemudian hasil dari 21 tambah 35 itu yaitu 56. Kita tulis 56. Selesai. Jadi sekian pemaparan materi contoh soal dari notasi faktorial. Jadi dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktorial dinotasikan dengan tanda seru, dan untuk setiap bilangan asli n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. Nah teman-teman, mudah bukan? Sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi notasi permutasi akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ardal Saputra sebagai pemateri. Saya Nurul Eranjong sebagai editor. Saya Hajriansa sebagai kameramen. Saya akan menjelaskan mengenai materi notasi permutasi. Jadi, notasi permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Di notasi permutasi juga dia menggunakan rumus. Jadi rumus-rumusnya itu memiliki 3 bagian. Yang pertama, notasi permutasi biasa, atau bisa kita lihat di belakang saya. Kemudian notasi permutasi unsur sama, dan yang terakhir yaitu notasi permutasi siklik. Untuk rumus-rumusnya, permutasi biasa yaitu NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kemudian yang kedua, permutasi unsur sama. Rumusnya yaitu P N N1 N2 sampai seterusnya, sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai seterusnya. Dan yang terakhir yaitu permutasi siklis. Rumusnya yaitu P siklik sama dengan N kurang 1 faktorial. 3 orang anak akan duduk bersama di sebuah bangku panjang. Pertanyaannya, ada berapa cara mereka duduk bersama di bangku tersebut? Jawab, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu permutasi biasa. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, sama dengan permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. 3 kurang 3 habis, maka hasilnya 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi, ketiga anak tersebut dapat duduk dengan 6 cara. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 12 IPA 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ariza sebagai pemateri. Saya Dipa Zakira sebagai editor. Saya Muhammad Al-Fadli sebagai kameramen. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan contoh soal tentang permutasi yang memuat unsur yang sama. Namun sebelum itu saya akan mengingatkan kembali rumus dari permutasi yang memuat unsur yang sama. Rumusnya adalah N permutasi K1, K2, K3 sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikalikan K2 faktorial kali K3 faktorial dan seterusnya sampai KR faktorial. Jadi N itu adalah konotasi, P itu adalah permutasi, dan K itu adalah unsur yang sama dari kata yang terdapat pada soal. K itu tidak hanya satu, tetapi sesuai dengan berapa banyak unsur yang sama dari kata tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari permutasi yang memuat unsur yang sama. Contoh soalnya seperti ini. Banyak kata berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata matematika. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan N dulu. Jadi N itu adalah jumlah huruf dari kata matematika ini. Di mana kita ketahui jumlah huruf dari kata matematika itu adalah 10. Yang kedua, kita menentukan K1. K1 adalah unsur yang sama dari kata matematika. Di mana unsur yang sama pada kata matematika ini ada M. Yang berarti K1 sama dengan M sama dengan 2. Karena huruf M-nya hanya ada 2. Yang kedua, kita menentukan K2-nya. K2-nya ada huruf A. K2 sama dengan A sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini huruf A-nya hanya terdapat 3. Dan yang ketiganya kita tentukan K3-nya. K3 di sini ada huruf T. Jadi K3 sama dengan T sama dengan 2. Kemudian yang kita ketahui dari soal, kita masukkan ke rumus ini. Yang dimana N sama dengan 10, K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, dan K3 sama dengan 2. Dan juga N faktorial sama dengan 10 faktorial, K1 faktorial sama dengan 2 faktorial, K2 faktorial sama dengan 3 faktorial, K3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Dan 10 faktorial kita jabarkan ke angka yang paling tinggi dari pembaginya, di mana angka tersebut adalah 3 faktorial. Dan angka 3 faktorial kita habiskan. Kemudian 2 faktorial yang tersisa kita jabarkan seperti ini. 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 2, dan 2 kali 2 4. Karena di sini juga ada 4, jadi kita habiskan saja. Tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 151.200 susunan kata yang berbeda yang dapat disusun dari kata matematika. Kurang lebih soal-soal permutasi yang memuat unsur yang sama itu seperti ini. Diketahui sebuah kata, ditanyakan berapa banyak susunannya, dan kemudian kita tentukan N-nya. N itu adalah jumlah huruf dari kata tersebut, dan K itu adalah unsur yang sama yang terdapat pada kata tersebut. Sekian penjelasan contoh soal dari materi permutasi yang memuat unsur yang sama. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdul Malik. Nama saya Nur Halifah Syabania Sidiki. Dan nama saya Muhammad Fikri Janahe. Kami berasal dari kelas 12 IPA 2. Kali ini kami akan menjelaskan materi peluang tentang permutasi siklik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang permutasi siklik. Nah, untuk permutasi siklik itu sendiri itu merupakan bagian dari materi peluang yang menjelaskan tentang urutan huruf. Berikut penjelasan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ialah 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Meja rapat berbentuk bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut?
Seperti kita ketahui, rumus permutasi siklis ialah P sama dengan N kurangi 1 faktorial, di mana N itu adalah jumlah orang yang berada di meja rapat. Kita langsung masuk ke pembahasan. N-nya itu kan sudah diketahui 6, jadi kita langsung tulis 6 kurangi 1 faktorial. Hasil dari 6 kurangi 1 faktorial ialah 5 faktorial. 5 faktorial itu hasil penjabaran dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasil dari semua ini adalah 120. Jadi, banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang tersebut adalah 120. Kita masuk ke contoh soal kedua. Pada contoh soal kedua ini kita menggunakan sebuah gelang. Oke, soalnya itu adalah Ila mempunyai 7 buah pernik berbeda warna akan disusun pada sebuah gelang. Berapa banyak cara Ila menyusun pernik tersebut pada gelang? Oke, langsung kita ke pembahasannya. Rumusnya P sama dengan N kurangi 1 faktorial sama dengan P, di mana N merupakan 7 buah pernik kurangi 1 faktorial sama dengan 7 kurangi 1 adalah 6 faktorial. Di mana 6 faktorial merupakan hasil dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi pada cara kita menyusun pernik tersebut pada gelang adalah 720. Baik, pada contoh soal berikutnya, di sini merupakan seorang ayah dan seorang ibu dan 3 orang anak duduk pada 5 kursi yang diatur melingkar sebuah meja bundar. Berapakah banyak posisi duduk yang mungkin jika ayah dan ibu selalu berdampingan? Nah, untuk cara yang kerja sendiri, ini merupakan jika ayah dan ibu selalu berdampingan. Jadi kita bisa beranggapan bahwa jika ayah dan ibu itu kita hitung sebagai satu. Jadi kalau ilustrasinya kita bisa gambarkan, ini merupakan meja bundar, dan di sini anak 1, anak 2, dan anak ketiga, dan ini ayah dan ibu. Jadi kita bisa hitung bahwa orang dalam meja bundar ini merupakan 3 unsur. Yang pertama, anak kedua, dan anak ketiga, dan ayah dan ibu karena selalu berdampingan, jadi kita hitungnya 1. Jadi kita masuk ke rumus, dan untuk rumus permutasi siklis itu sendiri merupakan P sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, di sini kita tambahkan 2 faktorial. Kenapa? Karena posisi ayah dan ibu ini bisa berubah. Bisa ibu sebelah kanan, ayah sebelah kiri, maupun sebaliknya. Jadi kita tambahkan sini 2 faktorial karena 2 kemungkinan yang terjadi jika ayah dan ibu saling berpindah tempat. Kita lanjut ke pembahasannya, di mana N itu merupakan jumlah yang berada di meja. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kurang 1 kali 2 faktorial. Jadi hasilnya 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadi hasilnya 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Itu hasilnya 3 kali 2, 6, 6 kali 12. Jadi hasilnya 12 cara. Jadi banyak posisi duduk yang mungkin jika ayah dan ibu selalu berdampingan, yaitu 12. Presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi yaitu notasi kombinasi. Saya Muhammad Randy Emin Umar selaku pemateri dan teman saya Rahma Faradiwa Anwar sebagai kameramen dan saya Muhammad Ilham Syafa sebagai editor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi permutasi yaitu materi kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Karena tidak memperhatikan urutan, maka disinilah letak perbedaan antara materi kombinasi dan permutasi. Pada kombinasi, susunan XY sama saja dengan susunan YX. Sedangkan pada permutasi,
susunan XY dan YX dianggap susunan yang berbeda. Baiklah, kita masuk pada rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu N kombinasi R, atau juga bisa N kombinasi R. Nah, baru sama dengan N permutasi N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Baiklah, ini merupakan rumus kombinasi. Lambang notasi dari kombinasi adalah C. Nah, contoh soal materi kombinasi yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki 4 orang ahli statistik. Salah satu kegiatan dari perusahaan tersebut adalah melakukan survei kualitas bangunan yang pernah dikerjakan. Jumlah ahli statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan survei adalah 2 orang. Berapa cara menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Selanjutnya penyelesaian. Nah, jadi banyak cara 2 orang dari 4 orang dapat dihitung menggunakan rumus kombinasi. Pada soal di samping dapat kita ketahui bahwa R sama dengan 2 dan N sama dengan 4. Rumusnya N kombinasi R sama dengan 4 kombinasi 2. 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 2 kali 1. Karena di sini sama saja, jadi kita coret 2 kali 1 2 kali 1. Tersisa 4 kali 3 per 2 kali 1. 4 kali 3 sama dengan 12, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Inilah hasilnya. Baiklah, cukup sekian materi kombinasi yang kami dapat jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi peluang satu kejadian kelas 12 IPA 2. Saya Muhammad Zulfikar sebagai pembawa materi. Saya Nurafi Arifin sebagai editor. Saya Muhammad Haikal sebagai kameramen. Sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Baiklah, cara menyelesaikannya pertama-tama kita lihat rumusnya. Rumus dari peluang kejadian adalah PA sama dengan NA atau banyaknya anggota per NS banyaknya ruang sampel. Oke, kita cari terlebih dahulu adalah NS atau banyaknya ruang sampel 3 dari 10 kelereng. Maka kombinasinya adalah kombinasi 3 dari 10. Kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa hanya sampai 7 faktorial? Karena di bawah hanya sampai 7 faktorial agar lebih mudah untuk mendapatkan hasilnya atau lebih mudah untuk dibagi. Dan 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial di sini bagi yang bisa dibagi, yaitu 9 bagi 3 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4, kemudian 7 faktorial dan 7 faktorial habis. Jadi yang tersisa adalah 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120. Maka nilai dari banyaknya ruang sampel atau nilai dari NS adalah 120. Selanjutnya mencari NA atau banyaknya anggota dari 3 kelereng hijau, 3 kelereng hijau dari 7 kelereng hijau. Maka
kombinasinya 3 kombinasi dari 7. 3 kombinasi dari 7 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial. Cara mencarinya sama seperti rumus pada cara pertama, cara mencari banyaknya ruang sampel. Nah, 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kemudian 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Sini kita bahagi yang bisa dibahagi. 6 habis karena bahwa 3 kali 2 sama dengan 6, maka 3 dan 2 ini habis juga. Kemudian 4 faktorial habis dengan 4 faktorial. Jadi yang tersisa adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi nilai dari banyaknya anggota atau nilai dari NA sama dengan 35. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari NS dan NA, maka kita masukkan rumus yang tadi, rumus dari peluang kejadian, yaitu PA sama dengan NA per NS. NA nya sama dengan 35, NS sama dengan 120. Nah, di sini kita bahagi, kita sederhanakan. Kita sederhanakan atau kita bahagi 5. 35 bagi 5 sama dengan 7, 120 bagi 5 sama dengan 24. Nah, jadi hasilnya 7 per 24. Jadi peluang terambilnya 3 kelereng hijau sekaligus adalah 7 per 24. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 IPA 2 akan menjelaskan materi peluang tentang frekuensi harapan suatu kejadian. Perkenalkan, nama saya Yusran Sahari. Saya di sini sebagai kameramen. Saya Wakil Kajian Samua sebagai editor. Saya Yohanes Maibat sebagai pemateri. Materi pertama yaitu pengertian dari frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan itu adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan yang disebut sebagai uji coba eksperimen atau hasil kali peluang kejadian, misalnya kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Baiklah, di sini ada rumusnya. Yang pertama, FA sama dengan N kali PA. Sebenarnya FHA itu sama dengan frekuensi harapan suatu kejadian A. N itu adalah banyaknya kejadian A dan PA adalah peluang suatu kejadian A. Kita masuk ke contoh soal, yaitu 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukan peluang harapan munculnya angka 6 di kedua mata dadu, angka berjumlah 6 di kedua mata dadu. Baiklah, untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kali hitung dulu banyaknya seluruh nilai kejadian. Seluruh kejadian dilambangkan dengan S, maka dadu pertama dan dadu kedua itu berjumlah 1, 2, 3 sampai 6. Jadi NS-nya atau banyaknya anggota semesta itu adalah 36. Sehingga banyaknya anggota dari semesta bilangan tersebut ialah 36. Untuk yang jawaban pertama, yaitu munculnya angka 6 di kedua mata dadu. Untuk yang muncul angka 6 hanyalah satu yaitu 6,6. Maka N1 sama dengan 1. Banyaknya percobaan yaitu 144 kali, maka N-nya sama dengan 144. Sehingga FHA sama dengan N kali PA. FHA sama dengan 144 kali NA per NS. Atau
banyaknya kejadian. Terus FHA sama dengan 144 kali 1/36, sehingga diperoleh FHA sama dengan 4. Baik, kita masuk ke nomor 2, yaitu munculnya angka dadu berjumlah 6. Untuk angka dadu berjumlah 6, yaitu bagian A-nya ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. NA-nya atau jumlah percobaannya ada 5. Banyaknya percobaannya yaitu sebanyak 144 kali. Jadi N-nya sama dengan 144, sehingga kita bisa selesaikan FHA sama dengan N kali PA. Lalu FHA sama dengan N menjadi 144 kali PA sama dengan PA-nya menjadi NA per NS. Lalu FHA sama dengan 144 kali 5/36. Lalu didapatkan 20. Jadi frekuensi harapan munculnya angka dadu berjumlah 6 adalah sebanyak 2. Kesimpulannya adalah, jadi frekuensi harapan ialah suatu frekuensi ataupun jumlah banyaknya percobaan yang dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian hingga menghasilkan banyaknya harapan muncul pada suatu kejadian yang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi peluang komplemen suatu kejadian. Perkenalkan, nama saya Putra Mahmud. Di sini saya sebagai pembawa materi. Dan saya Nurul Aziza sebagai editor. Dan saya Rizky Amalia sebagai kameramen. Penyelesaiannya bola bernomor prima. Ruang sampelnya itu atau S 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. NS atau jumlah ruang sampelnya ini keseluruhannya itu ada 11. Kita misalkan untuk mencari bola bernomor prima, yaitu kita misalkan sebagai A itu bola bernomor prima. Bola bernomor prima itu ada 17, 19, 21 dan 23. Nah, ini kita tuliskan. Terus jumlah keseluruhan bola prima itu ada 4, yaitu 17, 19, 21 dan 23. Jadi ada 4. Cara kan soalnya itu ada tentukan peluang terambilnya. Nah, di sini kita akan mencari peluang dari bola prima. Nah, rumusnya itu ada peluang bola prima sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, NA-nya ini kita sudah dapatkan di bola prima ini yang kita misalkan itu. Nah, di situ didapatkan 4. Terus NS-nya itu keseluruhan bola prima yang dari 15 sampai 25 yang 11. Jadi tetap saja 4 dibagi 11. Jadi peluang terambilnya bola bernomor prima itu ada 4/11. B. Bola bernomor bukan prima dinotasikan sebagai A komplemen. Maka peluangnya itu PA komplemen. Nah, di sini kita akan mencari PA komplemennya dengan rumus 1 kurang PA. Nah, 1 kurang PA, PA-nya itu sudah didapatkan di bagian A. Jadi nilainya itu nilai PA 4/11. Jadi sama 1 dikurangi 4/11 sama dengan 7/11. Jadi peluang terambilnya bola bernomor bukan prima yaitu 7/11. Sekian pemaparan contoh soal dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peluang kejadian saling asing adalah jika peluang yang satu tidak sama dengan peluang lainnya, sehingga kedua peluang tersebut tidak saling mempengaruhi. Di mana kita dapat menuliskan rumus dari peluang kejadian saling asing, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Sebagai contoh, pada peluang kejadian saling asing yaitu pelemparan mata dadu yang berbeda. Kita ambil contoh, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapat dadu bermata 1 dan 3? Pada peluang A, itu mata dadunya 1, dan pada peluang B, mata dadunya 3. Itu jumlah peluangnya terambil mata dadunya itu cuma sekali. Jadi kita dapat masukkan dalam rumus semua, peluang A gabungan B itu peluang A ditambah peluang B. Jadi 1/6 tambah 1/6 menjadi 1/2, sederhanakan jadi 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 11 dari 12 IPA 2. Saya Titi Kusriani sebagai pembawa materi. Saya Triaisa Istogila sebagai kameramen. Dan saya Sultan Akase sebagai editor. Lewat video ini kami akan memaparkan satu buah contoh soal mengenai peluang kejadian saling bebas. Langsung saja, berikut adalah contoh soal dari peluang kejadian saling bebas. Sebuah mata dadu merah dan dadu putih dilempar satu kali secara bersamaan. Jika A adalah kejadian muncul bilangan ganjil pada dadu merah dan B adalah kejadian muncul bilangan prima pada mata dadu putih, maka tentukanlah peluang kejadian A dan kejadian B. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas dari contoh soal peluang kejadian saling bebas adalah dengan menggunakan kata hubung dan. Oke, selanjutnya ruang sampel dari satu buah dadu. Kita mulai dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga banyaknya ruang sampel adalah 6. Misal A adalah kejadian muncul bilangan ganjil pada dadu merah, maka A kita mulai dari mata dadu 1, 3, dan 5, sehingga banyaknya A adalah 3 atau NA adalah 3. Sehingga kita peroleh peluang kejadian A adalah NA per NS didapat 3/6 atau jika disederhanakan adalah 1/2. Dan untuk B adalah kejadian muncul bilangan prima pada dadu putih. Kita tahu bahwa bilangan prima ini adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Sehingga B kita mulai dari mata dadu 2, 3, dan 5, sehingga banyaknya B adalah 3. Sehingga peluang kejadian B adalah NB per NS dapat 3/6 dan juga jika disederhanakan menjadi 1/2. Sehingga diperoleh peluang kejadian A iris B atau peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B atau 1/2 dikali 1/2 dapatnya 1/4. Jadi peluang muncul bilangan ganjil pada dadu merah dan peluang muncul bilangan prima pada dadu putih adalah 1/4. Sekian video contoh soal peluang kejadian saling bebas dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi peluang kejadian bersyarat. Saya Nurahmi Asmadanun sebagai kameramen. Saya Muhammad Radul Fari sebagai editor. Saya Muhammad Rizky Dayat sebagai pemateri. Oke, jadi contoh soal yang kami ambil adalah sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Oke, langsung saja penyelesaian. Permisalan, peluang A, peluang munculnya mata dadu ganjil. Peluang B, peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Kita langsung ke peluang A. Peluang A itu 1, 3, 5. Karena peluang A munculnya dadu ganjil ada 3, kita tulis di sini 3. Dan 6 ini kita dapat dari ruang sampel dadu tersebut. Jadi 3/6 ini kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita lanjut ke peluang B.
Peluang B, peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 munculnya 2, 5 dan 6. Jadi kita tulis 2, 6 sama seperti tadi buang sampel dari dadu tersebut. Jadi kita sederhanakan menjadi 1/3. Peluang A dan B sama dengan 5. Peluang A dan B ini permisalan dari peluang munculnya mata dadu ganjil dan mata dadu lebih dari 4. Oke, jadi mata dadu ganjil dan mata dadu lebih dari 4 munculnya cuma 1. Kita tulis 1. Oke, jadi hasilnya 1/6. Kita lanjut. Peluang B bis A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A. Peluang A dan B yaitu ini, dan peluang A yaitu yang di atas. Oke, jadi 1/6 dibagi 1/2 agar lebih mudah dioperasikan. Kita ubah ke perkalian. Jadi 1/6 dikali 2/1 hasilnya 2/6. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/3. Dan itu hasil akhirnya. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.